Terima kasih Bang Karni. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman yang mungkin menghadiri studio ILC gitu ya. Pertama mungkin yang mau saya sampaikan adalah terima kasih kepada dukungan dari seluruh masyarakat, jaringan, dan juga rekan-rekan Andri Yunus karena sudah mendoakan, sudah turut terlibat untuk bersimpati, berempati, dan terus mengirimkan semangat kepada Andri Yunus yang saat ini 6 hari pasca peristiwa itu masih menjalani perawatan intensif di ruangan high care unit Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan kalau saya boleh uraikan, mungkin di awal saya mau menyampaikan soal 3 hal. Pertama soal update situasi medis yang dilakukan oleh tim dokter RSCM. Yang kedua soal perkembangan kasus yang sudah dilakukan dan hari ini sudah ada 2 siaran pers gitu ya, baik itu dari pihak Polda Metro Jaya dan juga Puspom TNI. Lalu yang ketiga adalah dimensi politiknya, Bang Karni. Saya mau menyampaikan pertama soal update medisnya. Kalau dari diagnosa awal yang disampaikan oleh tim dokter, waktu itu langsung diambil alih dan juga dikepalai oleh Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ada 2 diagnosis awal. Adalah pertama, luka bakar di sekujur badan sebelah kanan itu mencapai kurang lebih 20% akibat cairan asam grade 3. Yang kedua adalah trauma mata dengan tingkat 3 dari skala 1 sampai 4, yang mana artinya parah, yang itu juga mengenai atau sedang dialami oleh saudara Andri Yunus. Sebelah mata sebelah kanan. Dan perkembangannya sejak hari Sabtu, bahkan Jumat gitu ya, tim dokter RSCM sudah melakukan penanganan segera untuk meluruhkan seluruh zat kimia yang ada di kulit maupun di mata gitu ya, dan sudah ada respon cepat yang mengakibatkan pada akhirnya situasi atau kondisi Andri itu bisa diselamatkan dan bisa kemudian terhindar dari cacat permanen maupun hal yang paling fatal yaitu kematian. Hari Sabtu kemarin ada operasi pertama untuk bagian mata di mana tim dokter melakukan operasi pemindahan sel punca mata gitu ya, dari mata sebelah kiri ke mata sebelah kanan yang mengalami kerusakan. Itu diambil untuk mencegah adanya iritasi atau kerusakan-kerusakan yang lebih fatal. Yang kedua, hari lalu atau Selasa begitu, tim dokter juga sudah melakukan operasi plastik untuk mengangkat lapisan-lapisan kulit yang mengeras akibat zat kimia dan juga jaringan sel kulit yang sudah mati. Dan di mana? Di muka? Di badan, kulit, bagian kulit, muka dan badan. Dan ini tentu menjadi salah satu hal yang mengembirakan dan kami mengapresiasi upaya keras, upaya nyata dan juga upaya sungguh-sungguh dari tim dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang berhasil menghindarkan pasien, dalam hal ini saudara Andi Yunus, dari kemungkinan-kemungkinan cacat permanen dan juga kematian. Itu yang pertama Bang Karni yang bisa saya sampaikan soal kondisi medis. Tapi saya mungkin tambahkan, tapi saat ini masih menjalani perawatan high intensif gitu ya, sehingga belum bisa dijenguk oleh siapapun. Yang kedua dalam dimensi penanganan hukum. Nah ini juga menjadi salah satu hal gitu ya, yang tentu menjadi salah satu upaya yang mungkin menemukan atau mengarah pada titik terang. Senin lalu Kapolda menyampaikan petunjuk atau penemuan awal yang waktu itu merilis sejumlah temuan termasuk analisa dari 86 titik CCTV dan juga sejumlah kemungkinan-kemungkinan termasuk adalah bagaimana tindakan itu dilakukan sampai olah konstruksi kejadiannya. Dan hari ini tim kepolisian juga sudah melakukan perilisan 2 nama inisial yang mengarah pada terduga pelaku. Inisialnya itu ada BHC dan MAK. Yang kalau kita lihat atau kita dengarkan dari keterangan pers yang disampaikan oleh Dan Puspom itu berbeda inisialnya. Tadi dan jumlahnya. Dalam keterangan pers yang dilakukan oleh Dan Puspom TNI itu ada 4. Saya mungkin lupa satunya, SL, DHW sama ES. Dan itu tentu berbeda dan pangkatnya mulai dari Letnan, Serda sampai Letu gitu ya. Semoga saya nggak salah. Tapi intinya yang mau saya sampaikan adalah perkembangan proses hukumnya cukup baik menurut kami dan itu harapan yang sedari awal kami coba upayakan, tapi hanya satu mungkin yang masih menjadi misteri, yaitu penangkapannya kapan. Karena menurut kami penangkapan itu sangat krusial
untuk menghindari hal-hal yang mungkin bisa mendistraksi proses pengungkapan pelaku, motif pelaku intelektual, dan juga menjalani proses hukumnya gitu ya. Dan lagi-lagi yang kami lihat dalam keterangan pers, baik itu dalam keterangan pers Puspom TNI maupun Polda Metro Jaya, sama sekali tidak menggunakan konstruksi pasal 469 KUHP, yaitu percobaan pembunuhan berencana. Nah ini yang menurut kami bisa kita bahas gitu ya bersama dengan narasumber. Pertama kenapa? Karena ada motif yang dilakukan oleh terduga pelaku untuk melakukan perencanaan pembunuhan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah pelaku itu menyerang bagian muka. Apabila cairan itu terhirup atau masuk dalam saluran pernafasan, tentu itu akan berakibat fatal Bang Karni. Jadi tentu kemudian konstruksi ini patut dicermati oleh aparat penegak hukum dan juga masyarakat. Nah berbicara juga dalam konteks dimensi hukum gitu ya, kami juga melihat pernyataan dari Puspom TNI gitu ya, yang akan melakukan upaya hukum dalam koridor yang berkolaborasi dengan kepolisian. Nah ini menjadi catatan yang seru untuk dibahas. Kenapa? Pertama, kita punya presiden sejumlah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TNI dalam domain sipil. Kami khawatirkan ini menjadi salah satu hal yang bisa menghambat proses untuk penentuan dan juga pengungkapan aktor intelektual dan juga motifnya. Karena apa? Karena proses yang ada dalam format hukum dalam militer itu sifatnya tertutup dan dia tidak bisa diakses. Yang kami desak tentu adalah bagaimana proses hukum dalam kasus ini dijalankan dalam ranah yurisdiksi persidangan umum dan juga menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan ini menjadi salah satu hal yang selalu kami dorong, kami minta dan kami tekankan. Yang ketiga terakhir adalah dimensi politik. Saya mau cerita sedikit soal latar belakang Andri Yunus. Andri Yunus pekerja kontras, dia bergabung di Kontras sejak tahun 2022. Sejak itu pun sebelumnya dia adalah ketua BEM STH Jentera, Sekolah Tinggi Hukum Jentera. Dia juga aktif di beberapa komunitas termasuk pernah menjadi asisten bantuan hukum di LBH Jakarta sebelum bergabung di Kontras tahun 2022. Selama di Kontras, dia melakukan advokasi terkait dengan hak asasi manusia dan demokrasi. Dan setahun terakhir, seperti yang tadi ditunjukkan dalam video, dia tepat setahun saat ini, dia melakukan sebuah aksi intervensi ketika pembahasan tim panja soal revisi Undang-Undang TNI, Bang Karni. Dan ini patut menjadi salah satu hal yang dicermati. Kenapa? Karena ini berkaitan juga dengan alasan kenapa Andri kemudian menjadi sasaran serangan. Karena sulit sekali bagi kami gitu ya di masyarakat sipil untuk menafikan bahwa serangan ini adalah serangan pidana acak. Dia adalah organized crime, dia ditujukan karena aktivitas yang dilakukan oleh Andri Yunus dan dia dilakukan dengan upaya untuk melakukan sebuah message atau memberikan message atau pesan terkait dengan ancaman terhadap orang-orang yang kritis terhadap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara. Jadi dimensi politik ini penting untuk ditekankan sebagai salah satu sumber kenapa kemudian kami selalu berbicara bahwa ini adalah organized crime, ini punya muatan terkait dengan dugaan pelanggaran berat hak asasi manusia. Dan yang ketiga, yang kami juga mau tekankan adalah bagaimana respon dari pemerintah. Sampai 6 hari pasca peristiwa, sampai hari ini, kami masih belum mendengar bagaimana respon dari kepala negara, dari sejumlah menteri, sejumlah tokoh-tokoh yang ada dalam pemerintahan gitu ya, yang itu juga mencerminkan bagaimana kemudian keinginan atau itikat untuk kemudian dapat melakukan pengungkapan secara menyeluruh. Gak cuma soal aktor lapangannya, tapi aktor intelektual dan juga motif serangannya. Saya cukupkan sampai situ, nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Terima kasih Bang. Tapi bukankah dengan begitu cepat ya kasus ini bisa terungkap dan diumumkan ke publik? Itu perhatian pemerintah luar biasa. Berarti luar biasa dibanding kejadian lain. Setuju Bang, tapi yang kami lihat gitu ya secara timeline,
rekaman CCTV itu sudah didapatkan oleh anggota kepolisian 1 hari setelah insiden. Di mana rekaman CCTV yang dikumpulkan itu juga secara terang mengindikasikan adanya siluet atau muka atau kendaraan yang digunakan oleh terduga pelaku. Kenapa baru dirilis hari ini? Soal namanya, lalu juga soal bagaimana operasinya, caranya gitu ya. Tentu ini jadi satu catatan. 6 hari tentu adalah waktu yang menurut kami cepat. Menurut kami juga tentu ada beberapa perbedaan. Misalnya dengan kasus yang menimpa Bang Novel Baswedan. Yang bahkan penentuan aktor lapangannya baru bisa diketemukan di 2 tahun sampai 3 tahun. Tapi yang kami khawatirkan penanganan cepat dengan mempublikasikan soal temuan, soal terduga pelaku, tanpa dibarengi dengan penangkapan terhadap pelaku, juga bisa menjadi salah satu hal yang menurut kami ke depan bisa mengganggu proses hukum yang berjalan. Ya tapi mungkin saja udah ditahan hari ini pelaku. Sampai saat ini Bang Karni, saya belum mendapatkan informasi itu. Saya dan juga tim kuasa hukum Andri Yunus belum mendapatkan informasi apakah polisi sudah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap terduga pelaku. Dari Pom Abri ada kabar nggak? Dari Pom Abri? Dari Puspom Abri mereka juga bilang katanya sudah melakukan penangkapan. Gitu. Tapi yang lagi-lagi itu yang tadi saya sampaikan, domainnya berbeda. Dari awal, ini bahasanya gini Bang, ini kayak siapa yang masak, siapa yang makan. Yang awal terlibat itu adalah kepolisian. Untuk melakukan pencarian, pendalaman fakta, penelusuran alat bukti, petunjuk gitu ya. Tapi kenapa tiba-tiba di saat situasi sangat ramai dan publik menyoroti kemungkinan keterlibatan TNI, pihak TNI mengungkapkan dan bilang bahwa sudah ada penangkapan terhadap 4 orang terduga pelaku. Jadi ini hal yang menurut kami tentu perlu untuk kemudian diletakkan dalam ruang yang terang benderang. Agar proses hukum yang sudah berjalan, yang sudah ditangani oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, itu ada dalam koridor atau track yang benar dan sejalan dengan proses hukum menggunakan hukum sipil. Ya saya pikir karena ini yang pelaku ya diduga TNI oleh POM, maka ini kan langsung ditangani oleh POM. Artinya lembaganya memang harus POM, bukan polisi lagi kan. Yang tadi saya bilang Bang Karni, domainnya ini bukan ranah fungsi atau tugas pokok fungsi utama dari TNI. Jadi bukan kewenangan dari Puspom untuk melakukan proses hukum. Kenapa? Karena di sini berlaku hukum sipil atau yurisdiksi penegakan hukum umum menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.